Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB dibuka hari ini. Isu-isu internasional seperti pandemi hingga perang Rusia-Ukraina mendominasi persidangan. PBB menyebut isu tahun ini sebagai yang terparah. Selengkapnya kita sapa jurnalis VOA dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana. Randy, selamat malam waktu Jakarta. Bisa Anda jelaskan apa agenda persidangan pada hari ini? Selamat pagi, Afi. Sidang Majelis Umum PBB sebenarnya sudah dimulai semenjak pekan lalu, namun pada hari ini salah satu sesi terpentingnya, yakni sesi General Debate atau debat umum resmi dibuka sekitar 1 jam yang lalu. Dan di sesi ini setiap kepala negara dan juga kepala pemerintahan berkesempatan untuk menyampaikan pidatonya secara bergantian. Dimulai dengan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro. Tentunya Indonesia juga nanti akan mendapat gilirannya untuk menyampaikan pidatonya. Sejauh ini Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan berbicara pada tanggal 26 September, Senin pekan depan. Beberapa aktor internasional lainnya seperti Amerika Serikat, kemudian aktor-aktor anggota negara PBB yang terlibat dan juga menjadi fokus dan pembahasan dalam sidang debat umum ini juga diantisipasi akan berbicara. Besok Presiden Amerika Serikat Joe Biden misalnya dijadwalkan akan berbicara, dan salah satu isu internasional yang mendominasi seperti Afi katakan, yakni adalah perang Rusia-Ukraina. Ukraina sendiri dijadwalkan akan berbicara esok hari pula oleh presidennya langsung, yakni Volodymyr Zelensky, yang juga akan berbicara, namun ia menjadi satu-satunya negara yang menyampaikan pidato secara virtual sesuai dengan kesepakatan mayoritas yang diambil pada pekan lalu, di mana kesepakatan ini dibilang oleh diplomat Rusia sebagai kesepakatan yang bias. Afi. Iya, baik. Selain mengenai isu perang Rusia-Ukraina, ada juga mengenai pandemi dan isu ketahanan pangan, apa juga akan menjadi sorotan dalam persidangan ini? Ya, benar sekali, Afiani. Selain isu perang Rusia-Ukraina, berbagai isu lainnya yang dikatakan PBB sebagai permasalahan global terparah karena memang kompleksitas, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak mengenal batas negara mendominasi dunia pada saat ini. Sebetulnya isu-isu seperti pandemi COVID-19, kemudian climate change atau perubahan iklim yang dampaknya jelas-jelas semakin mengganas. Seperti di Pakistan saat ini, sepertiga negaranya dilanda oleh bencana banjir. Kemudian perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu isu yang sangat mendominasi pembahasannya dalam persidangan, dikarenakan meskipun ini hanya mencakup 2 negara ya, permasalahannya, namun dampaknya cukup bisa dirasakan secara mengglobal, utamanya terkait dengan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Banyak negara-negara miskin yang sangat bergantung misalnya terhadap ekspor dari Rusia-Ukraina, karena statistik mengatakan Rusia-Ukraina secara total mengekspor 30% gandum dunia sebelum perang. Setelah perang tentunya hal itu sangat berubah drastis, ditambah lagi ada faktor-faktor seperti embargo perdagangan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Sehingga banyak negara-negara Afrika Sub-Sahara misalnya yang sudah sangat terbiasa mengimpor gandum dan juga pupuk, kini sangat terpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan juga politik di negara mereka masing-masing. Sejauh ini ketahanan pangan juga akan menjadi salah satu fokus yang dibahas oleh Indonesia juga, di mana nanti sore sekitar pukul 2 waktu New York, Indonesia akan menjadi salah satu co-host atau tuan rumah dalam sesi Global Summit on Food Security, di mana Amerika Serikat menjadi tuan rumahnya. Afi. Ya, adakah kemudian agenda penting atau statement yang bisa kita nantikan dari Indonesia dalam persidangan kali ini, Randy? Ya, Indonesia saat ini diwakili oleh Menlu Retno Marsudi, kemudian juga ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tengah menghadiri pembukaan dan dijadwalkan berdasarkan jadwal yang kami terima sampai dengan pukul 11 nanti. Kemudian mereka akan langsung bergerak menuju kantor PTRI di New York, di mana nanti Menlu dijadwalkan akan bertemu dengan beberapa Kementerian Luar Negeri lainnya seperti Australia, Timur Leste, Kanada, Inggris, dan juga Amerika Serikat untuk pertemuan secara bilateral sampai dengan malam hari nanti. Retno Marsudi sendiri belum ada pernyataan yang bisa kami kutip karena dia juga pidatonya baru akan dilangsungkan pada Senin pekan depan. Namun yang juga menjadi sorotan adalah kembali absennya Presiden Joko Widodo, Afi, pada persidangan kali ini. Perlu dicatat juga bahwa semenjak kepemimpinan pertama kali Presiden Joko Widodo, ia belum pernah secara fisik hadir untuk menyampaikan pidatonya dalam persidangan.
Pada periode pertamanya misalnya ia selalu diwakili oleh Yusuf Kala dan ia baru menyampaikan pidatonya secara virtual pada pandemi 2 kali berturut-turut. Kali ini Presiden Joko Widodo tidak berkenankan untuk menyampaikan pidatonya secara virtual karena komite meminta seluruh kepala negara atau perwakilannya untuk menyampaikannya secara fisik. Ini pun menuai berbagai kritik dari berbagai analis terkait dengan posisi strategis Indonesia tahun ini yang kita katakan bersama adalah presidensi dari G20 karena dianggap momentum yang luar biasa ini di mana Indonesia bisa bertemu dengan berbagai kepala negara menjadi hilang atau sebagai missed opportunities. Afi. Baik, kita nantikan pembahasan menarik dari sidang umum PBB dari New York. Randy, terima kasih atas informasinya.